Tidak dapat dibantah, begitu besar peran plastik dalam kehidupan manusia. Tahan lama dan murah, mudah didapatkan, dan semua orang menggunakannya. Setidaknya sampai kita mulai menyadari bahwa bumi yang kita tinggali ini semakin tidak layak untuk dihuni. Haruskah kita menolak kantong plastik dari toko-toko dan bahkan menggunakan kembali air cucian untuk menyiram tanaman agar kita mulai memahami dampak yang dihasilkan sampah plastik terhadap lingkungan kita? Sebaiknya kita mulai mencari tahu karena dampaknya jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa kita bayangkan. Produksi plastik di dunia terus meningkat, sekitar 100 juta ton per tahun. Tidak hanya menyumbat lokasi pembuangan sampah dan mengancam kehidupan laut kita, itu juga mempercepat perubahan iklim. Plastik adalah salah satu polutan paling persisten atau tahan lama di muka bumi. Plastik memang dibuat untuk tahan lama, dan memang demikian. Bisa bertahan selama 400 tahun atau bahkan lebih. Dan di setiap siklusnya, bahkan lama setelah dibuang, plastik menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Sebuah laporan oleh Pusat Hukum Lingkungan Internasional yang dirilis pada bulan Mei 2021 menyimpulkan bahwa dampak produksi plastik terhadap iklim dunia tahun ini akan sama dengan output dari 189 pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada tahun 2050, ketika produksi plastik diperkirakan meningkat 3 kali lipat, itu akan bertanggung jawab hingga 13% dari total karbon yang dihasilkan planet kita. Setara dengan apa yang dihasilkan oleh 615 unit pembangkit listrik tenaga batu bara. Bagaimana bisa plastik terlibat dalam perubahan iklim? Hampir semua plastik berasal dari bahan seperti etilen dan propilen yang terbuat dari bahan bakar fosil, kebanyakan minyak dan gas. Dari proses mengekstraksi dan mengangkut bahan bakar tersebut, hingga produksi plastiknya bisa menghasilkan miliaran ton gas rumah kaca. Lalu bagaimana dengan Lampung? Belum ada statistik yang bisa dipertanggungjawabkan terkait produksi plastik sejauh ini. Kami mencoba berunut masalah dengan mengunjungi TPA Bakung di Kota Bandar Lampung. Setidaknya kita bisa mengetahui jumlah sampah yang masuk, dan dari situ juga kita bisa mengetahui sampah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. TPA Bakung merupakan lokasi perbukitan yang mengelilingi lembah dengan kedalaman jurang sekitar 70 meter dan luas lembah tersebut sekitar 12 hektar. Topografi Bukit Bakung mengalami perubahan bentuk, bukan karena longsor dan sebagainya, namun karena sudah dipenuhi tumpukan sampah seperti ini. Dan sampai dengan saat ini juga terkait sampah yang masuk ke TPA itu, intensitas itu sampai dengan 800 sampai dengan 1000 ton gitu per harinya, yang kemudian menjadi masalah besar gitu untuk pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menindaklanjuti hal itu gitu. Yang sampai dengan saat ini juga terkait sampah plastik atau sampah yang ada di TPA Bakung itu belum bisa diidentifikasi secara pastinya, karena tidak ada pemilahan di TPA Bakung itu sendiri, baik sampah plastik maupun sampah organiknya, bahkan sampah-sampah lain gitu yang ada di TPA Bakung. Yang kemudian hal ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah gitu ya, karena sampah plastik ini kan bukan masalah biasa gitu, ini masalah serius yang harus ditindaklanjuti gitu. Dari hampir 1000 ton sampah yang dihasilkan TPA Bakung ini setiap harinya, 95%-nya dibuang setelah sekali pakai. Sementara kurang dari 12% sampah yang dapat didaur ulang. Jumlah yang mengejutkan untuk kita ketahui. Secara global, pada tahun 2021 saja,
Para peneliti memperkirakan bahwa produksi dan pembakaran plastik akan memompa lebih dari 850 juta ton gas rumah kaca ke atmosfer. Diperkirakan pada tahun 2050, emisi tersebut dapat meningkat menjadi 2,8 biliar ton. Sampah plastik bahkan telah ditemukan di tempat terdalam di muka bumi, di Palung Mariana, hampir 11 km di bawah permukaan laut. Yang mengkhawatirkan, setidaknya 8 juta ton sampah plastik juga memasuki lautan kita setiap tahun, dan polusi plastik di laut akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030. Lautan menyediakan penyerap karbon alami terbesar untuk gas rumah kaca. Namun sampah plastik meninggalkan warisan yang mematikan. Hal ini mencekik sejumlah hewan laut dan habitatnya, dan bisa memakan waktu ratusan tahun untuk terurai. Seperti yang terjadi, sinar matahari dan panas menyebabkan plastik melepaskan gas rumah kaca yang kuat. Saat iklim kita berubah, planet ini semakin panas. Plastik yang terurai menghasilkan lebih banyak lagi metana dan etilen, meningkatkan laju perubahan iklim, dan dengan demikian melanggengkan siklus mematikan ini. Partikel yang lebih kecil atau biasa disebut mikroplastik yang pecah dan menyebar juga tanpa disadari tertelan oleh hewan laut, termasuk plankton dan beberapa ikan yang kita makan. Dan mengapa kita harus peduli dengan plankton? Pembangkit tenaga listrik kecil ini memainkan peran penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya di laut dalam. Efek penuh dari plankton mungkin masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Tapi premis dasarnya adalah ketika mikroplastik mengancam populasi plankton, akan lebih banyak karbon yang tidak terserap di lautan dan akan terus menyebar tanpa terkendali menuju atmosfer. Mengingat bahwa lautan kita telah berhasil menyerap 30 hingga 50% karbon yang dihasilkan sejak awal era industri, mudah untuk melihat apa yang kita pertaruhkan, bahwa konsumsi plastik kita di bumi mendorong krisis polusi yang semakin meningkat. Semakin banyak plastik yang kita buat, semakin banyak bahan bakar fosil yang kita gunakan, semakin memperburuk perubahan iklim di muka bumi. Satu-satunya cara agar kita dapat mengatasi masalah ini adalah dengan mengekang produksi plastik, terutama jenis plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang. Bagaimana caranya? Pemerintah harus berkomitmen serta berkolaborasi dengan masyarakat, mitra, dan industri untuk meningkatkan manajemen limbah plastik dan setidaknya membatasi dampak lingkungannya. Tidak akan cukup jika hanya sekedar sosialisasi saja yang dilakukan. Tapi dengan membuat regulasi yang solid terkait penggunaan plastik merupakan langkah krusial jika kita ingin mengekang emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim ini. Berdasarkan semua bukti yang tersaji, dunia sedang menuju kegelapan layaknya sebuah film fiksi ilmiah. Krisis energi dan polusi menjadi aktor antagonis jika kita tidak menanganinya dengan benar dan tepat waktu. Manajemen plastik dan limbahnya adalah komponen kunci dari upaya kita untuk mengurangi emisi karbon. Kita semua harus lantang berbicara tentang masalah ini sekritis mungkin, bahwa kita harus segera mengambil tindakan dan lebih dari apapun demi keselamatan umat manusia. Dapatkah kita mengubah arah tepat pada waktunya? Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mengontrol apa yang kita lakukan selanjutnya. Bagaimana kita menjalani hidup, apa yang kita konsumsi. Perubahan masif mutlak diperlukan saat ini, yang mengarah pada kesadaran kolektif baru, evolusi kolektif baru dari umat manusia yang terinspirasi oleh rasa urgensi. Sekarang saatnya bagi kita untuk beraksi. Tidak usah banyak bicara. Tidak usah beralasan lagi, dunia sedang menyaksikan apakah kita akan dipuji atau justru dicaci oleh generasi masa depan.
Kita adalah harapan terakhir yang terbaik bagi bumi. Bumi meminta kita untuk melindunginya, dan setiap makhluk hidup di masa yang akan datang akan menghargai sejarah yang kita torehkan hari ini.